Pemerintah dalam arti luas meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah juga bertugas memelihara perdamaian dan keamanan. Menurut Filner dalam buku Comparative Government, istilah pemerintahan memiliki 4 arti, yaitu 1. Kegiatan atau proses memerintah, 2. Masalah-masalah kenegaraan, 3. Pejabat yang dibebani tugas untuk memerintah, dan yang keempat, cara, metode, atau sistem yang dipakai pemerintah untuk memerintah. Untuk pemerintahan sipil adalah sebuah bentuk pemerintahan yang bergaya sipil. Semua keputusan pemerintah dapat menjadi perintah apabila telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dan diambil keputusannya dalam suatu pemungutan suara, dan telah mendapat pengesahan dari lembaga negara yang berwenang. Pemerintahan militer adalah pemerintahan yang lebih mengutamakan kecepatan pengambilan keputusan yang diambil oleh pucuk pimpinan tertinggi, sedang yang lainnya mengikuti keputusan itu sebagai perintah yang wajib diikuti. Konsekuensi rantai komando dalam militer. Sebuah undang-undang dalam sebuah pemerintahan militer dibuat oleh pucuk pimpinan tertinggi tanpa menyerahkan rancangannya kepada parlemen. Sejarah hubungan sipil militer yang pertama yaitu pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan militer Indonesia, saat itu TKR yang kemudian menjadi TNI, berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan kembali oleh Belanda. Pada masa ini, hubungan antara sipil dan militer cukup harmonis karena keduanya bekerja sama untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua yaitu masa demokrasi liberal. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda, Indonesia memasuki periode demokrasi liberal. Pada masa ini, tentara mulai berperan lebih besar dalam politik, meskipun masih di bawah kendali sipil. Namun, ketidakstabilan politik dan pergantian kabinet yang sering terjadi mendorong militer mulai ikut campur dalam politik untuk menjaga stabilitas. 3. Masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin, yang mengurangi peran partai-partai politik dan memperkuat pengaruh militer. Militer bersama Soekarno mulai memegang kendali yang lebih besar dalam pemerintahan. Konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme diusung untuk menyatukan elemen-elemen berbeda dalam negara. Namun, ketegangan antara beberapa kelompok komunis atau PKI dan militer semakin meningkat yang pada akhirnya berpuncak pada tragedi G30 SPKI tahun 1965. Yang keempat yaitu Orde Baru. Setelah G30 SPKI, Jenderal Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dan mendirikan Orde Baru. Pada masa ini, militer menjadi kekuatan politik utama yang mendukung pemerintahan Soeharto. Militer memperoleh posisi khusus dalam politik melalui konsep dwi fungsi ABRI, yaitu militer berperan dalam bidang pertahanan sekaligus mengurusi masalah sipil. Militer menempati banyak posisi pemerintahan dan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas, serta menekan berbagai gerakan oposisi. Hal ini menimbulkan dominasi militer dalam politik yang membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Yang kelima yaitu era reformasi. Setelah jatuhnya Soeharto pada 1998, era reformasi dimulai. Salah satu tuntutan utama era reformasi adalah penghapusan dwi fungsi ABRI. Reformasi memaksa militer untuk mundur dari politik dan kembali fokus pada pertahanan negara. Walaupun peran militer dalam politik secara formal dikurangi, masih ada tantangan dalam memastikan kontrol sipil atas militer sepenuhnya. Dalam beberapa kasus, militer masih terlibat dalam urusan sipil, terutama dalam penanganan keamanan di daerah konflik atau bencana. Yang keenam yaitu perkembangan terkini. Hingga saat ini hubungan sipil militer di Indonesia mengalami perkembangan positif dengan upaya terus-menerus untuk memperkuat supremasi sipil. Pemerintah terus mendorong profesionalisasi TNI agar perannya dalam politik berkurang. Meski demikian, peran militer dalam bidang tertentu seperti penanggulangan terorisme dan bencana tetap penting, yang kadang memunculkan diskusi mengenai batasan dari peran militer dalam urusan sipil. Dinamika hubungan sipil militer setelah reformasi, berbagai perubahan kebijakan dan kelembagaan dilakukan untuk mengembalikan militer ke fungsi pertahanan negara yang profesional, yaitu yang pertama pemutusan dwi fungsi ABRI, dan kedua pembatasan peran TNI di bidang politik, dan yang ketiga reformasi institusi militer. Untuk tantangan dalam hubungan sipil militer, yang pertama yaitu kontrol sipil terhadap militer. Dalam sistem demokrasi, idealnya militer berada di bawah kontrol sipil untuk memastikan kebutuhan pada kebijakan pemerintah sipil. Namun, di beberapa negara, militer bisa memiliki pengaruh politik yang signifikan yang kadang menimbulkan ketegangan dan berpotensi menyebabkan intervensi militer dalam urusan politik. Yang kedua yaitu adanya kekuasaan yang berlebih di tangan militer atau sipil bisa mengganggu stabilitas. Yang ketiga yaitu profesionalisme militer. Militer yang profesional berfokus pada pertahanan negara tidak terlibat dalam urusan politik. Tantangan muncul ketika batasan ini kabur dan militer terlibat dalam politik atau bisnis, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan korupsi.
Untuk strategi penguatan hubungan sipil militer, yaitu dengan pendidikan dan pelatihan sipil militer, itu yang pertama, dengan melibatkan masyarakat sipil dan militer dalam pendidikan serta pelatihan bersama. Hal ini bisa dilakukan melalui program seperti pelatihan keamanan nasional, pendidikan kewarganegaraan, serta program latihan militer yang terbuka bagi warga sipil. Dengan demikian, masyarakat sipil bisa lebih memahami peran dan tantangan militer, sementara militer memahami kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, bisa dengan kerjasama dalam program sosial dan kemanusiaan. Militer seringkali memiliki kapasitas dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam situasi darurat, seperti bencana alam. Mengadakan kerjasama antara sipil dan militer dalam program-program sosial dan kemanusiaan dapat memperkuat ikatan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap militer. Ketiga, yaitu pemahaman terhadap hukum dan hak asasi manusia. Pelatihan khusus untuk meningkatkan pemahaman terhadap hukum dan HAM penting bagi anggota militer. Hal ini penting agar militer bisa menjalankan tugas dengan tetap menghormati hak masyarakat, sehingga hubungan yang terbangun berlandaskan rasa saling menghargai. Keempat, pemanfaatan media untuk edukasi publik. Media bisa menjadi jembatan informasi yang baik antara masyarakat sipil dan militer. Pemanfaatan media massa dan media sosial untuk menyampaikan informasi yang akurat mengenai kegiatan, kontribusi dan peran militer dalam menjaga stabilitas nasional dapat memperkuat pemahaman publik. Kesimpulannya yaitu, pemerintahan sipil adalah suatu bentuk pemerintahan yang menggunakan gaya sipil dalam menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sedangkan pemerintahan militer adalah suatu pemerintahan yang dipimpin oleh penguasa diktator yang mengandalkan gaya militer yang syarat dengan disiplin dan kental dengan ketentaraan. Hubungan antara sipil dan militer dalam sejarah lebih diungkapkan dalam bentuk ekstrim karena kegagalan pemerintahan sipil yang menyebabkan tidak stabilnya rezim militer yang tidak punya opsi pemerintahan lebih baik dari pemerintahan sipil. Sehingga pada akhirnya kedua hal tersebut tidak dapat berkembang sesuai dengan tujuan yang dimilikinya.